Selamat datang di podcast teman kamu. Podcast dari Tomodachi. Halo Tomodachi semuanya, balik lagi di podcast dari Tomodachi bersama Arin dan Dina. Buat teman-teman yang baru pertama kali dengerin podcast dari Tomodachi, hadir di sini sebagai teman kalian, sebagai Tomodachi kalian untuk berdiskusi, untuk ngobrol, untuk bareng-bareng aja di sini membahas hal-hal yang memang kaitannya erat dengan teman-teman yang sekarang lagi menjalani hari-harinya sebagai anak muda ya, Rin. Yang kita bahas tentunya dengan keterbatasan kita dan dengan sedikit kapasitas kita dari sudut pandang Arin dan Dina. Begitu, selamat datang di episode ke-11 kali ini. Ya. Hai. Dan kita kali ini, di episode kali ini, Hmm. karena mungkin kalau ada Tomodachi yang lagi dengerin ini juga ngikutin dari episode-episode sebelumnya. Kalau episode 11 kemarin kita ngebahas tentang mental health. Dan kali ini kita juga melanjutkan pembahasan itu, dan kita membahas, kemarin kan udah banyak tuh, ya secara general lah kita bahas, dan sekarang kita pengen menilik lebih dalam lagi tentang hal yang berkaitan dengan mental health dan mental illness. Gitu. Ini bagian mana yang bakal kita kulit-kulitin? Oke, yang kulit-kulitin baik. Sebelumnya kan kita udah ngebahas dari theoretical nggak sih, Rin? Beberapa, kayak kita mengutip dari beberapa sources yang memang menjelaskan dari secara ilmiah. Kalau misalkan teman-teman belum cek, boleh dicek setelah ini. Kali ini kayaknya kita bahas tentang penyebab-penyebab kali ya, Rin. Dan gitu kita juga bakal ngebahas sedikit tentang atau yang selumrah apa sih hal-hal ini dilihat dari keseharian kita begitu ya kali. Ya, benar. Banyak banget pemicunya, dan karena kita berasumsi pendengar kita juga rata-rata seumuran kita ya, Din, ya, seumuran kita, kalangan anak muda yang masih menempuh pendidikan, sekolah atau kuliah. Dan ada pemicu-pemicu yang kita bisa tarik benang merahnya, kesamaannya, communitiesnya dari penyebab-penyebabnya, karena kita punya kesamaan, banyak kesamaan lah ya, dari kesibukan, dari circle-circle yang biasa kita hangout bareng. Nah itu kan biasanya sama tuh, makanya kita bisa lihat kira-kira apa sih penyebabnya gitu dari tempat-tempat tersebut gitu ya, dari klaster-klaster itu ya. Jadi klaster kayak COVID ya. Iya bener. Oke, lanjut terus. Jadi Oke. gini, aku sempat baca-baca, katanya salah satu penyebab dari mental illness ini, pemicunya adalah karena kan kita sekolah, biasanya di sekolah itu kan ada namanya senioritas ya, ada yang kakak tingkat, ada yang adik tingkat. Nah itu biasanya anak-anak mau kuliahan juga kadang ada, pas sekolah juga sering ditemukan. Nah itu kasusnya kasus bullying ya. Nah itu gimana menurut Dina tuh? Kayaknya kalau misalnya kita ngomong bullying, mau di negara apapun ya, itu masih sayangnya masih menjadi hal yang sangat lumrah. Dan kalau misalkan kita melihat ini sebagai salah satu penyebab, aku ngelihatnya kayak ya bener banget, karena kalau di Indonesia banyak ya, Rin, kayaknya tentang bullying-bullying ini. Mungkin masih ada beberapa nggak sih? Kayak kemarin aku baca-baca berita tentang, Arin masih ingat nggak? Kayak dulu ada kisah anak-anak dikasih sepeda sama Pak Jokowi. Benar. Ya. Iya. Itu kemarin aku kaget banget waktu baca berita, ternyata beliau ditemukan bunuh diri karena bullying juga, karena teman-temannya kayak ngasih give him names gitu loh, kayak ngejek-ngejek, which is really sad, karena kadang-kadang kata-kata itu powerful banget nggak sih? Benar. Padahal kan ya mungkin yang ngeceng-cengin mungkinnya yang awalnya cuman niat bercanda aja mungkin, tapi mungkin ternyata terlalu serius, atau mungkin kita kan nggak tahu ya batas setiap orang tuh seperti apa gitu kan, batas kesabaran, batas kekuatannya. Jadi kita nggak bisa enteng. Dan itu sih yang satu hal yang bisa kita highlight kan, kadang perundungan itu tuh terjadi karena kita ngerasa kok kita boundary-nya tuh adalah ketika kita ngerasa masa cuma karena kayak gitu doang kayak gini sih gitu kan, karena kita ngerasa kita menstandarisasi gitu kan. Jadi dan lebihnya lagi adalah perundungan atau bullying ini tuh terjadinya nggak cuman langsung ya, kayak tadi kan aku sempat sebut sekolah, atau mungkin tadi teman-teman terdekatnya dari yang penerima sepeda gitu. Nah kalau bullying tuh sekarang juga marak karena kita juga pakai internet, pakai sosial media, cyberbullying juga marak terjadi ya.
Masalahnya kalau misalkan cyberbullying ya, orang-orang dengan mudahnya kita bikin akun, tanpa orang lain harus tahu identitas kita siapa, kita tuh kebebasan bersuaranya, kebebasan berpendapatnya tuh kelewatan kadang-kadang. Orang tuh nggak mikir buat naruh di situ nggak sih? Jadi iya, eee, itu parah banget. Aku jadi keingetan, Rin, ini nggak ada kaitannya sama alhamdulillahnya saat itu aku nggak sampai harus harus merasakan terlalu stres atau gimana-gimana, cuma ngomongin tentang bullying ini aku jadi keingetan pengalamanku dulu waktu di SD. Aduh kenapa, Kan tadi Din? kita ngomongin tentang kita kan tadi ngomongin tentang give him names. Aku juga ada, sebutan-sebutan gitu waktu SD, aku nggak ngerti kenapa, gitu deh. Itu sebenarnya cuma, gara-gara warna kulitku saat Mhm. itu terlalu lebih terang dibandingkan teman-teman yang lain, akhirnya aku dikasih satu panggilan sesuatu yang kalau misalkan aku mikir sekarang tuh kayak, kenapa nggak masuk akal banget ya panggilannya gitu, tapi waktu itu aku bener-bener ngerasa kayak, ya ampun sedihnya, nangisnya gitu loh. Jadi aku benar-benar merasa efek dari bullying itu it's so real. Guys, please never discriminate others. Mmm, Jangan bully others. Karena walaupun kita yang kata Arin barusan ya, kayak bisa jadi menurut kita it's nothing. Itu kan cuma mhm. bercanda-bercanda. Tapi you don't know other people's standard. Benar 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 benar. Dan iya ya, itu kalau itu berawal dari kata-kata aja, dari awalnya cuma Hmm, bercandaan doang, dan itu sebenarnya bisa merembet kemana-mana, dari bullying. Tadi kalau misalnya teringat juga dari satu tadi cerita Dina, itu bisa juga dikategoriin sebagai body shaming. Itu kalau kita bahas satu-satu nih ya. topiknya itu bisa panjang, tapi itu awal Hmm, mulanya itu adalah sesuatu yang cuman kita dari percakapan kita, dari ya omongan-omongan aja yang itu yang ternyata tanpa kita sadari bisa jadi pemicu dropnya mental hmm. seseorang ya. Kalau misalkan kita berkaca sama negara yang sekarang kita lagi studi di sini, Hmm. Jepang atau misal Korea tetangganya, Hmm. bullying ini dan kaitannya sama, maaf kayak suicide, kayak bunuh diri gitu, Hmm. banyak juga diangkat sebagai topik movie. Aku mau bilang topik mobil, kenapa topik mobil? Topik movie, topik film. Jadi, ya it's really common dan kita berdua berharap semoga beberapa tahun ke depan semakin sedikit gitu ya. Benar, 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 benar. Aku jadi inget yang kemarin kita post minggu lalu kan, jadi Mmm, kayak berapa? 1 jam per 1 jam ya, per 1 jam anak Indonesia tuh ada heeh, yang yes, berpikiran untuk yang kehilangan nyawanya, dan itu tuh iya, dari sekian persen, dari hampir 20% ya anak-anak muda yang pernah berpikiran untuk mengakhiri hidupnya gitu. Jadi itu pasti iya, pemicunya banyak gitu, dan jangan sampai lah ya ada mmm, kejadian-kejadian itu tuh angka yang memprihatinkan gitu. Itu harus that's sesuatu yang true. harus kita ini ya. Itu memang mungkin kita nggak ngerasa. Aku juga awalnya mungkin sebelum aku mempelajari, misalnya karena mempelajari baca-baca dikit lagi tentang Mhm, mental mhm, illness atau mental health ini, aku mungkin belum terlalu aware, dan mungkin karena apa ya, kasus-kasusnya itu nggak terlalu dekat sama aku. Mungkin dari rasio orang 20%, katakanlah 20% anak muda Indonesia kan nggak semuanya itu misalnya 10 di di sekitar sekitar kita, kita iya, gitu kan. bener Paling bener. ya, jadi itu yang membuat kita nggak mungkin kadang merasa jauh dari realita itu. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu yang bisa kita ingat-ingat juga ya, Din. Betul 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 betul. Jadi nomor satu tadi yang kita list sebagai salah satu penyebab adalah bullying. Benar, 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 benar. Dan banyak lagi sih penyebabnya kan, kayak kalau misalnya kita homesick awal-awal itu juga jadi salah satu Mmm, gonjang-ganjing di dalam batin gitu. Nah, ini juga bisa jadi pemicu. Nah, ini bisa juga nih mungkin untuk teman-teman yang kuat. Jadi kan, oh ya cepat adaptasinya, cepat hilang homesicknya. Tapi mungkin ada teman-teman yang butuh waktu stabil lebih lama. Nah, mungkin itu juga balik lagi mhm, sih, kita harus mentolerir batas-batasnya setiap orang ya. Jadi nah, ini bisa mungkin homesick bisa jadi salah satu penyebab juga dari ketidakstabilan dalam betul betul hati gitu betul ya. betul. Dan juga Kalau bisa juga gimana nih? kalau misalkan tentang homesick nih kaitannya, Mm-mm. menurut Arin ini tuh ada kaitannya sama kita, datang ke tempat atau tiba-tiba ada di daerah yang kita asing nggak sih, Rin? Kayak Benar, homesick benar, tuh benar. karena homesick itu bukan selalu berarti Benar, kita pengen benar. pulang ke rumah, tapi pengen Benar, kembali ke tempat yang kita familiar. benar, benar, benar. Karena iya, karena tempat barunya terlalu Hmm, strange, terlalu benar, benar, tidak biasa, kita benar, butuh waktu buat benar, itu ya. benar, benar, benar. Jadi nggak Mhm, cuman kayak, oh iya kayak kita kuliah jauh, oh harus merasakan homesick di saat itu aja. Mungkin ketika kita mhm, awal-awal adaptasi masuk kuliah baru, ya kuliah tapi nggak jauh-jauh misalnya, atau masuk kerja baru, atau masuk
Yeah. part time baru atau masuk ke circle yang baru lah, intinya kayak gitu. Nah itu bisa jadi ada sesuatu yang aduh gimana nih kok kayak gini kayak gitu gitu ya. Jadi mungkin itu tuh ketidakstabilannya muncul karena ya proses adaptasi itu tadi. Dan ada juga sih dari homesick bisa juga, dan ini juga salah satu yang harus kita antisipasi nih yang ketiga, yaitu adalah ketika seseorang atau salah satu dari kita tuh kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita cintai ya, kayak keluarga atau mungkin sahabat atau mungkin siapapun yang kita sayangi dan kita cintai, bahkan hewan peliharaan, ya nggak sih? Kadang ada juga, soalnya aku baca-baca kisah-kisah tuh kayak ada, aku juga pernah ada teman satu di FU pas 1 tahun yang lalu, jadi kita satu kelas, terus batanya sembab, dan ternyata di negara dia dari Korea ya, di negara dia itu dia punya di rumah dia, di negara rumahnya, negara asalnya, dia melihara anjing, dan anjingnya meninggal, dan dia sampai nangis dari sejak dia menerima berita itu sampai besok pagi itu matanya bengkak, yang kayak bengkaknya kalau kita bisa lihat kayak orang-orang abis diputusin misalnya kayak gitu-gitu. Nah itu sama, bengkak matanya tuh kayak gitu, dan itu kan lagi-lagi berbeda ya setiap orang. Nah ini memang benar-benar ya pastinya kalau manusia atau seseorang yang kita cintai yang kayak keluarga itu pasti semua orang bisa dapat mindsetnya gitu ya. Tapi karena aku soalnya pas ngeliat temanku itu satu, ya kembali teringat aja gitu, tersadarkan, karena aku bukan tipe yang melihara binatang gitu. Jadi oh bisa banget ya gitu. Benar-benar terguncang gitu. Soalnya aku belum pernah merasakan di tahap-tahap seperti itu, dan akhirnya aku tersadarkan ketika ngelihat. Jadi tuh membekas teringat lagi gitu, ya ampun gitu, kayak bisa banget ya gitu. Dan aku berusaha gitu merespon sebisanya, tapi aku kayaknya didengar cerita dia gak terlalu bisa berempati sebagaimana dia gitu, karena cukup takes time buat aku gitu, buat meresapi gitu. Betul. Karena buat beberapa teman-teman yang memang punya hewan peliharaan atau pet itu udah kayak keluarga sendiri kan. Jadi kayak it really makes sense kalau mereka nangisnya kayak gitu. Aku jadi kangen sama hamsterku di rumah. Moguri, semoga kamu dengerin ya Moguri. Ya ampun, jadi dia kesepian. Dia sama siapa di sana? Ada adekku, gak apa-apa. Ya ampun, oh ternyata ada hamster yang menunggu di Bandung. Betul. Moguri. Anyway, selanjutnya, jadi left by the beloved one. Kalau misalkan buat yang ini, kayaknya ini apa ya namanya, kita nggak pernah tahu tentang usia ya, Rin. Benar. Harus diantisipasi. Kita nggak pernah tahu. Kadang aku juga kemarin habis lihat reality show gitu, terus aku kayak terhanyut, kayak ada satu tokoh yang bilang dia lagi sama mamanya, terus dia bilang kayak dia sedih, terus dia bilang kayak kita nggak tahu, mamanya bilang kayak iya pokoknya kita harus baik lah sama keluarga, karena kita nggak tahu, mungkin hari ini keluarga kita masih sehat tapi besok kita nggak ada yang tahu. Terus ya aku reminder, jadi itu kan sebenarnya apa ya, kayak biasa ya, maksudnya itu sangat klise, tapi kadang-kadang ada kalanya itu suka terlupakan hal-hal kayak gitu, jadi kadang reminder kecil gitu yang mengingatkan. Terus apalagi nih? Oke, Rin. Selanjutnya adalah to pretend to be happy. Hai, siapa yang suka pura-pura bahagia? Siapa nih? Siapa? Kalau pura-pura bahagia ini bisa jadi orang-orang yang ini ya, yang tidak mau menunjukkan kesedihannya kepada orang lain. Iya, maksudnya iya pasti kayak gitu sih. Tapi kayak itu definisinya, Rin, gimana? Iya, jadi maksudnya pretend to be happy ini kan kayak kita berusaha menunjukkan sisi tegar kita, padahal sebenarnya di dalam, kadang yang bahayanya ini adalah teman-teman yang pretend to be happy. Bukan teman-teman, karena aku juga suka ngerasa kayak gitu sih. Kadang-kadang aku nggak mau nih kalau misalnya aku jadi beban orang lain, misalnya aku jadi malah jadi menyusahkan orang lain karena masalahku. Ini orang aja banyak masalahnya, atau orang itu yang suka bikin kita jadi hesitate buat ngomong sama orang lain, buat orang buat memberitahu keadaan kita kepada orang lain gitu. Padahal sebenarnya kita harus tahu limitnya gitu. Padahal di luar mungkin kita bisa pasang tembok gitu ya. Kita sembunyikan, kita berusaha menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya orang lain kadang aku sering sih kayak gitu. Aku ini bisa relate karena kadang aku cerita sama orang terus aku bilang, maaf ya kayak aku ngomong padahal mungkin kamunya banyak banyak masalah juga, atau waktu kamu untuk hal yang lain, tapi akhirnya jadi dengerin
masalahku misalnya gitu. Sering kayak gitu, dan respon orang-orang yang emang sebenarnya mereka willing to help aku itu adalah nggak apa-apa gitu. Justru mereka sebenarnya senang ya, kecuali jangan annoying juga, jangan bikin annoyed orang juga sih. Tapi ya itu salah satu yang harus kita ingat. Jadi ada tahu limit, kita tahu limit di dalam ya, nggak apa-apa sih pretend to be happy supaya nggak annoying ya buat orang lain. Mungkin bisa kayak gitu ya, supaya kita nggak apa sih namanya sedikit-sedikit itu, tapi kita berusaha juga membangun dalam diri kita semakin kuat. Tapi kita kalau butuh help ya kita tetap harus cari pertolongan juga gitu, harus tahu juga ya kan, tahu kapan harus reach out ke orang lain, tahu kapan kita harus berhenti, ya kayak gitu-gitu. Tahu nggak sih Rin, aku juga lagi baca-baca beberapa artikel gitu kan tentang hal ini. Aku benar-benar penasaran banget sama hal kayak gini gitu. Nah terus aku nemu ternyata hal kayak gini, of course, selain tergantung sama personality kita, ternyata tergantung sama gimana cara kita dibesarin waktu kecil. Jadi ada beberapa, bukan keluarga, ada beberapa cara membesarkan anak di mana orang tuanya selalu dari kecil menyatakan atau berkomunikasi seakan-akan ketika si anak kecil sebenarnya siapapun itu, ketika kita dibesarkan, kita tuh dibesarkan dengan mindset di mana kalau kita menyampaikan kebutuhan kita atau kita membuat sedikit aja ketidaknyamanan buat orang lain, kita tuh bikin susah, kita tuh beban. Jadi that's why dari situ kita mulai pile up emosi-emosi kita, walaupun emosi-emosi negatif, supaya kita nggak menjadi beban. Padahal sebenarnya nggak selalu menjadi beban. Gimana ya Pak cara menyampaikannya supaya lebih baik? ya, Jadi maksudnya misal nih, gitu. lebih praktikalnya. Lebih praktikalnya misal kayak namanya anak kecil, kadang-kadang emosinya nggak bisa teratur gitu kan ya. Lagi jalan-jalan nih, misal ke IKEA, terus tiba-tiba nangis di depan orang semuanya, terus kayak nanti waktu di rumah dikasih tahu kayak dimarahin, kayak kamu tuh kayak gitu tuh malah malu-maluin mama, malu-maluin papa, bukannya ditanya kayak tadi nangisnya kenapa, alasannya kenapa. Oke, kalau misalkan hal-hal kayak gitu bikin kamu nggak nyaman, menurut kamu gimana solusinya? Jadi diajak-ajak ngobrol gitu kayaknya lebih bisa membuat anak-anak nyaman buat menyampaikan emosinya, daripada harus merasa kayak, oh ya kalau misalkan aku kayak gitu, kalau aku menyuarakan pendapatku dan ketidaksukaanku terhadap sesuatu, aku jadi beban buat orang tua aku. Itu kebawa sampai gede. Oh, bisa jadi. Aku kayak berusaha mencari penyebab gitu ya. Kenapa aku kayak bisa jadi, aku kayak mendekati dengan ciri-ciri yang Dina bilang, tapi aku kayak berpikir apa sih alasannya, tadi sembari Dina jelasin juga. Kayaknya salah satu penyebabnya tuh kayak karena aku kan anak pertama. Jadi kayak anak pertama aku anak pertama, misalnya adikku kan 3,5 tahun di bawah aku. Secara tidak langsung kan, jadi kayak kalau misalnya adikku ada apa-apa, kan kamu lebih gede, misalnya aku masih SD gitu, aku masih SD, kan kamu lebih gede gitu. Nah nanti kamu iniin adiknya, jadi aku merasa aku harus ada tanggung jawab untuk bisa mencontohkan adikku lebih baik misalnya gitu. Nah nanti padahal sebenarnya SMP adikku di umuran dulu bundaku masih bilang, atau orang tuaku bunda sama ayahku bilang, kamu kan masih udah gede. Nah padahal adikku ya mau sampai kapan masih tetap kecil ya dari aku. Nah makanya itu sebenarnya mungkin dari situ aku berusaha untuk ya gimana pun caranya aku harus nih jadi kakak yang baik, mungkin gitu kali. Aku nggak ngerti, tapi aku soalnya mungkin kalau aku nangis depan umum ya nggak se ekstrim itu sih ya, kayak saya nangis atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan orang tua aku mungkin nggak se ekstrim itu yang kayak langsung diiniin, tapi mungkin bisa jadi apa ya, ke tendensi atau kecenderungan orang tua aku dalam kayak iya anak pertama tuh harus gini, anak pertama tuh iniin adiknya gitu. Jadi mungkin dari situ kali bisa jadi gitu sih. Oh, menarik. Betul juga ya, Rin. Kayak urutan kita dilahirkan kapan tuh bener. Soalnya aku sebagai anak kedua dari 13 saudara, aku kadang-kadang juga ngerasa pressure itu. Walaupun aku bukan anak pertama ya. Mungkin kakakku ngerasain hal yang sama, tapi aku nggak pernah ngobrol aja gitu. Mungkin. Tapi karena kalau posisiku, aku kan anak perempuan sendiri. Di antara yang lainnya kan cowok, aku terus cowok. Terus kayak, oke, gimana bukan komunitas, kayak as a whole, orang-orang selalu mikir kayak, oh ya anak cewek kan dewasanya lebih cepat gitu gak sih? Terus mungkin aku jadi memaksa diriku sendiri buat lebih dewasa menghadapi sesuatu dan bisa mengatasi semuanya sendiri, nggak lagi karena adikku udah jadi beban. Didi, I love you. Iya benar.
Bisa Iya bisa. Iya, gitu. benar-benar. Aku soalnya sempat Hmm. sering baca sih, dan itu pasti apa ya, kayak hal-hal yang suka berseliweran juga nggak sih? Kayak kita suka Ya. nggak asing nggak sih dengar-dengar kayak kepribadian tuh kadang juga terbentuk dari kapan kita, urutan kita di dalam keluarga itu juga kan sering kan. Misalnya anak pertama, anak tengah, anak bungsu gitu. Kalau anak tengah kadang dia suka kayak dapat perhatian lebih kecil. Aku baca tuh tadi barusan kayak kebaca di ekspor kayak kalau anak tengah kayak dia tuh oh iya dia anak tengah bener. Ah iya aku baru, maksudnya aku sadar dia anak tengah tapi aku tidak sadar yang aku ucapkan ini relate dengan yang Dina bilang. Kayak anak tengah, Nggak apa-apa, lanjut. anak tengah itu adalah apa kayak kan anak kalau apa orang tua tuh condongnya kayak prioritasin kalau anak pertama kalau nggak anak terakhir. Nah, sedangkan anak tengah tuh kayak merasa kayak ya aku tuh kayak lebih kurang daripada kedua kubu ini. Biasanya kayak gitu yang aku lihat dari anak kayak apa ya, bukan aku lihat, aku baca dari situ. Terus kayak aku dengar-dengar juga kayak gitu, biasanya kalau anak bungsu ya biasanya biasa lah ya dikaitin sama lebih manja, lebih sering bergantung sama orang lain. Ya itu sedikit opposite sama anak 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 sulung ya sih. Ini aku merasa relate banget dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Ah ya, aku juga mau bilang itu, aku juga udah nonton benar-benar. Aku belum nonton full sih, aku nonton kayak bits and cuplikan-cuplikan, tapi adikku bilang kayak, Mbak tonton deh itu. Kayaknya relatable. Oke. Itu sedih banget cerita anak tengahnya. Anak pertamanya juga sedih sih. Semuanya sedih. Karena emang itu kayak benar-benar ditonjolin kan. Nah, jadi kan itu pemicunya lumayan banyak tuh tadi yang kita sebutin kan, kayak bullying, terus kayak kehilangan seseorang yang kita cintai gitu ya, kita sayangi, homesick, atau misalnya ya berusaha untuk senang aja gitu, berusaha untuk menampilkan sisi yang terbaik kita gitu kepada orang lain tanpa harus menunjukkan sisi lemah kita gitu. Nah, itu kadang bisa berujung kepada banyak hal ya, Din. Kayak dari hal-hal yang kecil hingga ekstrim gitu. Yang paling ekstrim ya semoga jangan sampai, karena kalau udah ada percobaan untuk ini nanti bisa ke hal yang lebih fatal gitu ya. Dan ini yang kita sempat baca-baca ini juga adalah ya suicide attempt. Jadi berusaha untuk percobaan bunuh diri ya nggak sih, Din? Waktu Arin ngomongin tentang hal ini, aku jadi kepikiran Turin. Jadi ada satu hal waktu tahun aku pernah malam jalan-jalan gitu kan di sini. Terus aku lihat ada lampu warna biru di rel kereta di sini. Oh iya, terus Di Jepang maksudku ya. Ya, terus aku bingung kan, karena aku ini pertama kali aku ngelihat kayak gitu kan. Biasanya kalau misalkan orang-orang naruh di situ antara warna hijau, kuning, merah, kayak ya biasa lah buat lihat kapan jalan, kapan jangan jalan gitu kan. Terus ada warna biru, aku bingung. Terus ada salah satu senpaiku, salah satu kakak kelas kita yang bilang kayak, iya, ternyata biru itu kenapa ditaruh di sana, karena di Jepang tuh sangat riskan, sangat sering kasus-kasus orang-orang yang memang berusaha buat mengakhiri hidupnya di railway, di jalur kereta api gitu. Jadi kenapa ditaruh lampu biru? Karena lampu biru dan warna biru itu sendiri secara psikologis bisa ngasih efek tenang. Jadi supaya orang-orang tuh ketika mau memutuskan melakukan hal tersebut, mereka tuh ketika lihat lampunya tuh pikir lagi gitu, Rin. Jadi kayak jadi semua emosi-emosi yang sudah terpentap udah sampai naik ke sini dan mau membuat kita memutuskan hal tersebut, jadinya bisa jadi tidak terlaksanakan gitu loh. Makanya ditaruh lampu biru terus kayak ya Allah ternyata sesering itu ya, sampai ternyata salah satu cara buat bukan mengatasi, malah menghindar orang-orang buat melakukan hal itu tuh senyata itu di tempat-tempat kayak gini gitu. Aku juga sempat Ada nggak dengar? aku lampu biru tuh kayaknya aku nggak aware deh itu, aku nggak aware. Tapi ya nggak aware, tapi aku ada keinget sesuatu yang berkaitan dengan Jepang juga. Jadi aku sempat ngomong sama kakak kelasku pas itu apa ya, Golden Week atau Christmas ini deh, atau pas winter break gitu kali, nggak lupa, pokoknya antara dua, kayaknya winter break deh karena dingin kan, karena itu kan musim dingin, dan katanya tuh kan orang kan biasanya winter break itu kayak Christmas terus New Year itu kan biasanya orang berkumpul sama keluarga. Nah itu teman orang-orang yang sendiri, yang nggak punya siapa-siapa, yang atau misalnya mereka jauh dari keluarga, itu biasanya mereka merasa kesepian kan, karena ada namanya winter blues nih. Makanya kan makanya kadang tuh angka bunuh diri itu
banyak di saat-saat kayak gitu, katanya paling banyak. Makanya katanya tuh aku kayak kayak dibecandain gitu sama kelasku pas itu, kayak makanya nanti kalau misalnya lagi liburan gitu usahain jangan sendiri gitu, misalnya gitu, kayak pokoknya siapa-siapa yang kita kenal tuh kalau bisa tuh jangan sendiri gitu, karena itu sebahaya itu, karena itu kondisi di mana lagi apa dingin, terus lagi sendiri, terus orang pada rame-rame, sedangkan kita ngerasakan kayak terisolasi gitu ya, terisolir. Kenapa sih orang-orang pada iya, sedangkan kita nggak ngumpul. Nah itu di situ sih aku jadi ingat segitu, maksudnya seapa ya, segitu maraknya ya kasus suicide sampai akhirnya hal-hal kecil yang kayak kita nggak apa ya nggak kepikiran, yang kita ya kita take for granted aja tuh ternyata itu matter gitu di Jepang gitu ya. Wah, Arin bilang kayak gitu tentang winter blues. Jadi teman-teman semuanya, Tomodachi semua yang belum tahu, kita tuh udah mau memasuki winter di Jepang sekarang. Terus posisinya aku lagi di rumah sendiri, Arin sama Nanda, roommate kita di Indonesia dua-duanya. Aku jadi sedikit khawatir. jangan sampai. Jangan, makanya nanti kalau lagi Insya Allah. nanti kalau tapi ya kan Dina ada kesibukan nih nanti. Untungnya Dina ada kesibukan ya. Nanti pas winter break jadi ya tidak sendirian, bisa beramai-ramai dengan yang lain, terhindar dari winter blues dan segala mara bahaya yang ada. Amin ya Allah, semoga kita semua aman, damai, tentram, sentosa. Baik. Jadi itu yang paling itu ya Rin, yang paling high level itu waktu orang-orang udah memang memutuskan buat mengakhiri hidup gitu. Benar. Dan banyak sih lagi pemicunya dari awalnya susah tidur misalnya, atau ketergantungan zat-zat, kayak ya banyak lah zat-zatnya gitu kan, yang dikonsumsi secara berlebihan gitu kan. Dan juga misalnya banyak yang berusaha untuk self harm jadinya, karena aku pernah dengar cerita atau sempat baca-baca juga kayak self harm itu secara tidak langsung itu tuh memberikan kepuasan dengan kita memberikan sedikit harm ya buat tubuh kita tuh, rasa mungkin apa ya pressure atau semua depresi yang terasa tuh bisa sedikit terkeluarkan dari self harm itu jadi pelampiasan yang bisa jadi itu. Tapi makanya jangan sampai, kan itu namanya menyakiti diri sendiri kan, jadi itu tidak baik. Nah mungkin itu ada beberapa solusinya, jangan sampai kita suicide attempt, atau misalnya banyak jangan sampai susah tidur, atau misalnya ketergantungan zat-zat lain. Nah ada beberapa solusi kan Din yang bisa kita coba sehingga bisa menghindari hal-hal yang kita sebutin tadi ya, iya nggak Din? Betul. Oke, jadi di sini kita juga nggak cuma mau cerita-cerita aja, kita juga mungkin buat teman-teman yang membutuhkan, kita ada rangkumin beberapa solusi-solusi yang accessible buat kita gitu. Yang pertama-tama, tentunya kita bisa lihat atau dengar cerita-cerita orang lain yang pernah melewati hal yang sama ya, Rin. Jadi kayak kita nggak merasa sendirian. Kayak karena sekarang media udah alhamdulillahnya kita hidup di satu masa di mana semuanya sangat accessible, media, kisah, cerita, solusi, apapun itu tuh udah dalam genggaman kita. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bisa dengerin dari cerita-cerita orang-orang yang pernah melewati hal yang sama kayak gitu, yang bisa membantu kita buat pulih lagi gitu. Kalau misalkan memang sulit buat menemukan orang yang pernah melewati hal yang sama, bisa gabung-gabung ke komunitas ya, Rin. Benar. Dan satu hal yang aku pelajari pengalamanku adalah mungkin kan kita ngerasa kita sendiri yang pernah mengalami hal itu, tapi kita sadari mungkin teman-teman kita yang terlihat oke saat ini dia pernah mengalami hal itu dan berhasil, dan itu bisa jadi salah satu tempat kita untuk bertukar cerita, bertukar pandangan gitu kan. Jadi hesitation kita tuh aku sering banget soalnya suka ngerasa hesitate itu. Jadi adalah makanya belajar dari pengalaman adalah kadang kita berusaha untuk membuka diri kita sedikit aja lebih, dan itu pasti ada aja gitu yang dari kita bertukar cerita sama teman-teman kita, dari ya satu orang aja gitu, kita ngobrol aja gitu, diskusi aja, nggak usah secara langsung kita ngejelasin masalah kita kayak curhat yang semua masalah kita keluarin, tapi kayak bertukar pikiran aja tuh kadang pasti ada aja kan sesuatu yang ada enlighten gitu ya, enlightenment dari teman-teman yang dari lawan bicara kita itu ya Din. Kadang-kadang tuh memang kita terlalu sibuk mendengarkan pikiran kita sendiri.
Benar-benar. Sampai-sampai kita merasa kayak, oh ya udah buntu, padahal sebenarnya pasti selalu ada jalan. Dan bisa jadi dengan ngomong sama orang lain atau dengerin dari cerita-cerita orang lain, itu kita bisa melihat cara-cara yang mungkin untuk saat ini kita nggak bisa lihat sendiri kayak gitu. Jadi that's why it's important. Begitu. Hmm. Terus juga, of course, kalau misalkan memang ngobrol sama teman, tapi ternyata kita belum bisa mendapatkan jawabannya, going to professional is always the answer. Tapi kalau misalkan memang masih belum merasa nyaman buat pergi ke misal ke counselor atau ke psikolog, kita juga sekarang udah banyak banget ya Rin, kayak hotline-hotline Indonesia yang bisa kita akses kapan aja. Ini sedikit promosi, tapi siapa tahu ada yang butuh di luar sana. Hotline kesehatan jiwanya Kemenkes kita di 021 500 454. Sekali lagi 021 500 454. Udah iklan layanan ke masyarakat. Iya benar-benar. Nggak, kita nggak boleh ketawa, ini serius. Ini Benar-benar. perihal. Oke, itu. Terus kayak juga ada beberapa komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi, misalkan kayak Into the Light, terus ada Get Happy, ada juga Line di @you_sharing, itu bisa curhat-curhat juga di sana kalau misalkan teman-teman merasa lagi butuh didengarkan atau lagi butuh reach out ke orang di luar sana, begitu. Terus juga aplikasi-aplikasi ya, Rin? Benar-benar. Hmm. Ada Relief, ada ibunda.id, Hmm. ada Calm. Mm-mm. Aku follow nih, kalau Calm aku tahu ya. Jadi kalau Dina ini Hmm. semuanya yang aku sebut-sebutin ini Dina follow. Aku Relief sama Calm aku follow. Aku suka konten-konten mereka. BTW shout out to Relief and Calm. Iya. Ya semoga ini juga cocok sama Tomodachi dan mungkin nanti Hmm. bisa ketemu juga yang sesuai preferensi masing-masing, sesuai style masing-masing, gimana pembawaan konten atau misalnya kebutuhan apa sih konten-konten dari isi-isinya dari Yes. platform-platform atau akun-akun tersebut bisa di ya adjust sendiri sama keperluan dan keinginan masing-masing. Tapi itu ada beberapa referensi dari kita ya, Din. Betul. Tetap kembali lagi ke teman-teman masing-masing. Maksudnya kita juga di sini kita juga berbicara bukan sebagai expert sama sekali teman-teman, Tomodachi semua. Kita juga berbicara dari lagi yang kita omongin sebelumnya dari perspektif Dina dan Arin, dari info-info yang kita punya dengan segala keterbatasan yang kita miliki, Arin. Jadi semoga kalau misalkan teman-teman merasa ini bermanfaat, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan teman-teman juga punya masukan gimana caranya buat kita improve better, we're really open to that. Makanya kita ada Instagram kita apa namanya? Dari Tomodachi, ya ampun. Dari Tomodachi. Kita sibuk mempromokan ini akun-akun lain jadi lupa akun sendiri. Pro. Iya gitu deh. Gitu. Nah, pokoknya ya semoga bermanfaat lah ya. Ada sedikit yang bisa diambil, setidaknya ada bertambah lah sedikit 1% dari yang aku juga bertambah nih secara tidak langsung meskipun aku cuma cerita-cerita gitu kan, niatnya kan kayak pengen ngerekam gitu, tapi ini dengan berdialog kayak gini itu secara langsung juga meningkatkan semangatku lagi, meningkatkan awarenessku lagi ya, Din. Betul, Arin, sama dengan aku juga. Makin banyak baca, semoga teman-teman juga makin termotivasi buat cari tahu hal-hal yang kita belum tahu. Kayak gimana kita termotivasi untuk baca-baca lagi, supaya hal-hal yang kita sampaikan ke teman-teman tuh akurat. Ya. Benar-benar mungkin. Iya, bisa langsung di komen, mungkin langsung ada posan kita nih, ini ada yang seru, mungkin bisa langsung berinteraksi di IG kita. Wih, sangat kita terbuka banget lah pokoknya buat Tomodachi semua. Arin baik banget BTW teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau DM juga Arin bakal 3 detik. Ya anyway. Oke, kali ini segitu dulu aja kali ya Arin. Kita ketemu lagi di minggu depan. Minggu depan ada yang sangat interesting, spesial banget. Jadi kita bakal ada guest. Benar. Untuk pertama kalinya kita bakal ada tamu. Jadi dengerin pokoknya. Iya. Soalnya kita aja seneng banget ya, excited banget gitu. Kita seneng banget gitu pas kita dapat kesempatan. Jadi kita pengen menebarkan excitement itu kepada Tomodachi dengan ya semoga bisa didengarkan dan ya ada pelajaran dan sesuatu yang dapat. Karena narasumber kita ini keren banget pokoknya. Silakan ditunggu. Ya sudah. Sekian dari kami untuk saat ini dari episode 11 tentang mental health. Kita ketemu lagi di minggu depan. Arin dan Dina mau pamit teman-teman Tomodachi semuanya. Selamat beristirahat semuanya.
Dan sampai jumpa lagi. Nah. Bye-bye.